Nah, nah kalau adik-adik baca ayat ini tadi, dan datanglah Tuhanmu. Terjemahannya kan seperti itu. Lalu kita kan akhirnya gara-gara hanya belajar dari terjemah, pasti berpikir, oh Allah datang dong, Allah meet up dong, Allah nongol dong gitu ya. Nah, itu gara-gara kita hanya belajar dari terjemahan. Nah, kalau kita memahami seperti itu, akhirnya nanti kita akan berpikir loh, berarti Tuhannya umat Islam itu kayak Siddhartha Gautama dong, turun dari kayangan, naik naik apa bunga teratai itu ya. Terus datang, terus ngomong, itu kayak di film Kerasakti itu loh, adik-adik tahu nggak film Kerasakti? Ya itu zaman Ustadz Brili masih usia SD itu ya, nonton film Kerasakti itu Tuhannya itu datang naik itu bunga teratai terus banyak cahayanya terus ngomong gitu ya. Nah, gara-gara kita terjemahannya seperti itu tadi akhirnya bisa jadi kita memahami Allah nongol, Allah datang gitu ya. Tayyib lanjut ya. Sekarang Al-Qur'an Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absaru. Nah, al-absaru jam'u basarin wa huwal hasatu, yaitu mata secara fisik. Wa idraku syai'i ibaratun 'anil ihatati bihi. Yang dimaksud idrak di dalam bahasa Arab itu adalah ihatah, mengetahui, meliputi, pokoknya tahu sepenuh-penuhnya lah idrak itu ya. Nah, adik-adik kalau silakan dicek terjemahannya bagaimana. Nah, itu di situ nanti panjang penjelasannya. Panjang penjelasannya. Gimana ya? Ini terlalu panjang sih. Ai la tablughu kunha haqiqatihi. Nah, jadi nanti kan begini, adik-adik silakan nanti di googling juga banyak keterangan begini. Orang-orang beriman nanti masuk surga akan melihat Allah gitu ya. Nah, adik-adik jangan memahami kata melihat itu berdasarkan tradisi bahasa Indonesia. Adik-adik harus memahami berdasarkan tradisi bahasa Arab. Nah, kenapa? Karena ini di sini di kitab ini dijelaskan itu ya, di kitab Tafsir Fathul Qadir Imam Asy-Syaukani, wala mana tadi? Ai la tablughu kunha haqiqati. Jadi, walaupun nanti kita itu disebut atau diistilahkan sudah melihat Allah ketika kita sudah masuk surga, bukan berarti mata kita ini akan melihat seluruh dari Allah. Nah, seluruh dari Allah terus kita lihat semuanya gitu. Full 360 derajat misalnya itu tidak akan terjadi. Ya. Juga bahkan kalau di kitab-kitab tasawuf itu diajarkan yang namanya melihat itu tidak selalu dengan mata kepala. Silakan dicatat ya. Yang namanya melihat itu tidak selalu dengan mata kepala. Nah, sama halnya apa? Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia saja, itu tadi kan dalam bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa Indonesia saja, kita bisa bilang saya sudah melihat si fulana misalnya. Kalau yang laki-laki atau yang perempuan, yang akhwat, saya sudah melihat si fulan kemarin pas ngelamar saya gitu ya misalnya. Padahal adik-adik bilang melihat itu tidak selalu artinya adik-adik betul-betul melihat kan? Lah iya, bisa jadi adik-adik cuman ngelihat dari balik tirai, ngelihat cuman dari sekilas, ngintip-ngintip doang misalnya. Ya, ya itu namanya melamar kan seperti itu ya. Bisa jadi cuman lihat fotonya. Nah, itu dalam tradisi bahasa Indonesia, kata melihat itu tidak selalu berarti melihat seluruh-luruhnya. Apa ya? Pokoknya sepenuh-penuhnya dilihat itu tidak selalu artinya seperti itu.
Ya adik-adik ya. Nah, jadi sekarang ditata mindsetnya. Nanti ketika kita sudah di surga, memang sebagaimana kata Rasulullah, bahwa kita akan melihat Allah, tapi Rasulullah ngasih perumpamaan. Ya. Kita melihat Allah sebagaimana kita melihat bulan purnama. Nah, adik-adik harus cermat. Sebagaimana melihat purnama. Berarti betul penjelasannya Imam Asy-Syaukani di kitab tafsir ini tadi. Ya, kita melihat purnama itu kan tidak berarti kita melihat seluruhnya dari bulan kan? Walaupun jelas sekali bulan itu sedang purnama, ya kan? Tapi kan tidak berarti kita melihat seluruh dari bulan itu sampai dalam-dalamnya, bahkan juga bisa jadi masih tertutupi awan sedikit-sedikit gitu kan. Nah, itu dia ya. Jadi, adik-adik harus cermat. Belajar agama itu harus cermat tradisi bahasa Arab pada saat Rasulullah masih hidup. Baik, adik-adik.